beri disuci hidup memeluk aku. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 diambil dari Mazmur 49 ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita ingin memahami Mazmur 49 ini, kita harus melihat perikop ini secara keseluruhan, bahwa Mazmur 49 ini bukan hanya sekedar pujian kepada Tuhan, tetapi juga merupakan ungkapan tentang bagaimana memiliki hikmat dan pengertian, bahwa pengertian akan hikmat ini berkaitan tentang bagaimana kehidupan orang yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Boleh kita lihat nanti di ayat 7. Karena itu kalau kita melihat ini dari ayat Mazmur 49 ayat 13 dan 19, mereka adalah orang-orang kaum yang gemilang dan disanjung di dalam masyarakat. Sehingga mereka hanya percaya kepada dirinya sendiri. Mereka hanya percaya kepada bahwa ketika dia berbuat baik kepada dirinya sendiri, jadi mereka intinya orang-orang yang hidup di dalam harta dunia ini. Orang-orang yang memprihatinkan dan ternyata melalui harta benda mereka, kalau kita melihat nanti di ayat 6-nya, mereka melakukan kejahatan terhadap sesama mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulan akhir dari hikmat yang diungkapkan oleh Mazmur 49 ini, bahwa orang yang hidup dalam kelimpahan dan termuka antara masyarakat tidak memiliki pengertian, tidak memiliki hikmat. Karena itu hikmat atau pengertian di sini bukan hanya soal kepintaran, tetapi bagaimana dia mengelola harta hidupnya, bagaimana dia mengelola harta bendanya. Perlu kita ingat, Mazmur 49 ini bukan melarang kita untuk menjadi orang kaya, bukan. Bukan melarang orang untuk hidup, bekerja keras. Untuk apa saya pintar kalau saya menjadi orang miskin? Bukan seperti itu. Dan ayat ini ingin memiliki pengertian bahwa ketika orang yang memiliki harta benda, orang yang memiliki kepintaran, orang yang memiliki terpandang di dalam masyarakat, maka di dalam perikop ini ingin mengatakan bagaimana memiliki hikmat atas hidup itu. Karena ternyata orang yang memiliki ketenaran, orang yang memiliki harta benda, orang yang memiliki di dalam kekayaan mereka, membuat mereka jatuh di dalam dosa. Mari kita lihat tokoh-tokoh, kita pikir orang yang kaya, orang yang terkenal, orang yang terpandang, orang yang memiliki kuasa, ternyata banyak orang-orang karena memiliki itu sehingga mengakhiri hidupnya. Salah satu vokalis Linkin Park yang bernama Chester Bennington, kita tahu dia adalah orang yang memiliki popularitas fans di mana-mana. Tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Siapa tidak tahu kecantikan Marilyn Monroe? Dan dia juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Michael Jackson, dia juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kalau kita pikir kekuasaan membuat kita menjadi hidup dengan tenang, ternyata Presiden Brazil G. Vargas, dia juga ternyata mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Salah seorang yang memiliki kekayaan yang bernama Adolf Merkel, ternyata orang yang terkaya di Jerman, dia juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Apa yang ingin dikatakan? Ternyata orang tersebut tidak memiliki hikmat untuk menguasai harta benda mereka. Mereka tidak memiliki hikmat untuk menguasai hidup mereka. Oleh sebab itu firman Tuhan yang ayat 16 ingin mengatakan, ketika saya bersandar kepada Tuhan, saya bersandar di dalam doa saya, maka Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia ini. Apa dunia orang mati? Dunia orang mati adalah dunia yang penuh dengan dosa dan pelanggaran.
Oleh sebab itu Mazmur 49 ingin mengingatkan ketika kita memiliki segala itu, kita memiliki pengertian itu, jangan sampai kekayaan kita membuat kita jatuh di dalam dosa. Jangan sampai harta benda kita membuat kita jatuh di dalam dosa. Jangan sampai kekuasaan yang kita miliki membuat kita jatuh di dalam dosa. Maka Mazmur 49 ingin mengingatkan, hiduplah di dalam hikmat kebijaksanaan untuk kita dapat mengatur kekayaan itu. Hiduplah di dalam hikmat kebijaksanaan agar kita bisa memperjuangkan kekuasaan kita untuk membela hak-hak orang miskin. Milikilah hikmat kebijaksanaan supaya ketenaran kita memiliki pengaruh yang baik kepada orang sekeliling kita. Jangan karena harta benda kita membuat kita menjadi jatuh di dalam dosa. Jangan karena ketenaran kita memberikan pengaruh kepada orang yang ngefans sama kita. Tetapi hikmat kebijaksanaan Mazmur 49 membuat kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah diingatkan oleh firman-Mu Mazmur 49 ini. Kami tidak dilarang untuk menjadi orang pintar, kami tidak dilarang untuk menjadi orang terkenal, untuk menjadi orang kaya. Tetapi janganlah karena kekayaan itu membuat kami jatuh di dalam dosa. Tetapi bagaimana kami memiliki hikmat kebijaksanaan yang dari Engkau, sehingga kami boleh mengelola hidup ini, harta benda ini, kepintaran ini, berguna untuk hidup dan sesama kami. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu selamat beraktivitas. Covid belum usai. Tetap setia memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati.